mengajak kepada kita bersama. Jadi istilahnya tadi ada satu kalimat yang diadopsi dari Pramoedya Anantatur ya, menulis itu untuk keabadian. Sebagai praktisi seni ya menurut saya lebih kepada itu karena beliau adalah penulis gitu kan. Tapi bagi semua orang kalau kita ambil umumnya gitu ya, lebih kepada berkarya itu adalah untuk keabadian gitu. Sebenarnya sama sih konteksnya. Kalau dalam hukum Islam itu ada namanya ilat ya, ilat, alasan gitu. Oke, terima kasih kembali sekali lagi kepada kepada Dr. Syahrial Saddiq atas sebagai pemantik pada hari ini. Kemudian kita tak usah lama-lama untuk dengan tema hari ini yaitu tips dan trik gitu ya. Sudah kebayang ya tips dan trik itu seperti apa begitu. Tapi sebelumnya tips dan trik terkait dengan penulisan di jurnal Sinta 2 dan kemudian saya ingin sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan sebenarnya terkait dengan pemateri kita hari ini begitu. Bentar. Terkait tentang pemateri begitu ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh pemantik kita, Dr. Syahrial Saddiq, bahwa yang namanya beliau ini sudah memang istilahnya gimana ya, melalang buana lah di dunia akademisi, terutama dari kejurnalan begitu ya. Terutama di bidang kejurnalan. Oke, saya perkenalkan pemateri kita hari ini. Nama lengkap beliau adalah Hafiz Sofyan. Lahir di Banjarmasin. Oh, ini tahun tanggalnya saya belum tahu. Aduh, gimana saya sebagai moderator. Afiliasi beliau sebagai Department of Accounting, Fakultas Ekonomi and Business di Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta tentunya. Kemudian alamat di Jogja, beliau di Gedung Ki Bagus Hadi Kusuma, lantai 2 kampus terpadu UMY Jalan Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Kemudian beliau sebagai asisten profesor, ID Scopus beliau, wow, ada juga nih 57203309417. Oke, kemudian pendidikan beliau itu sebagai yang S1 di Universitas Muhammadiyah Malang di Fakultas Ekonomi dan Bachelor of Economics gitu ya. Kemudian S2 beliau Master of Science in Accounting, Public Sector Accounting di Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau juga tadi seperti yang disampaikan, tengah menyelesaikan gelar PhD di Universitas of Malaysia. Kemudian pengalaman beliau nih terkait dengan materi kita hari ini adalah tentang kejurnalan gitu ya. Beliau sebagai editor and chief Jurnal Accounting Investment Sinta 2. Kemudian reviewer akuntansi Untar Sinta 2, reviewer jurnal ilmiah, kemudian reviewer public money management Scopus. Banyak banget ini. Kemudian di jurnal ya, jurnal sebagai banyak nih, ada di Scopus 2 soal jurnal di tahun 2021, ada di Sinta 2, ada di Scopus. Kemudian di 2019 juga, 2020 juga seperti itu. Dari 2000 ini ya, dari 2001, 2020. Dari 2016 itu hampir mirip lah, Sinta, Scopus. Kemudian yang tidak kalah lagi, beliau juga adalah penulis novel. Bapak Sofyan, novel Anda itu. Kebetulan saya belum punya ya. Nulis novel.
Apa? Novel kan bisa dibahas Oh, oh, jangan gitu dong. Biar orang tahu kita itu multi talent gitu kan. Tidak hanya menulis tentang ilmiah saja, tapi sesuatu yang fiksi pun kita juga bisa bikin seperti itu. Ya, ya itu ya. Itu saja mungkin cukup bagi saya, bagi kita untuk perkenalnya. Yang terpenting adalah tentang yang lebih penting lah, yang tidak kalah penting maksudnya adalah tentang materi tips dan triks menulis di jurnal di mana beliau sudah istilahnya kalau bahasa Banjar itu Blulando dibatis. Nah, seperti itu. Saya sudah inilah ya. Ya, waktu dan kesempatannya kita serahkan kepada beliau. Silakan Bapak. Oke, terima kasih banyak Kakak Tahdian Nur, sahabat saya dari dulu seperjuangan ya. Bapak Ibu yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba' Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia dan Cendekiawan Muda Kalimantan yang sudi kiranya berkenan mengundang saya untuk diskusi atau sharing hari ini. Kemudian juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu atas atensinya menyempatkan waktu untuk hadir hari ini. Sebelum menyampaikan materi, saya ingin disclaimer dulu. Yang pertama adalah mungkin yang akan banyak saya bahas ini terkait dengan bidang saya di bidang ekonomi akuntansi atau dunia bisnis. Jadi mungkin karakteristik riset di disiplin ilmu yang lain mungkin akan agak berbeda ya, walaupun strategi yang mungkin akan saya sharing nanti bisa saja juga diterapkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya teknik menulis, kemudian paradigma riset itu ada banyak ya. Jadi yang mungkin saya sampaikan ini hanya satu dari sekian banyak itu. Jadi ini bukan suatu kebenaran mutlak gitu nih. Jadi dia hanya relatif. Tapi apa yang kami lakukan, alhamdulillah sudah berhasil untuk mencapai tujuan dari publikasi itu. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang silat lidah dalam hal pembukaan, izinkan saya untuk share screen. Baik, apakah sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Ya, sudah bisa. Sudah nggih? Nah, ini panitia saya mohon maaf, ini saya pakai template UMY ya. Oke, baik. Ini adalah profil saya, tadi mungkin sudah disinggung oleh teman-teman. Nah, baik. Sekarang pertama saya ingin menyampaikan dulu apa yang akan kita bahas hari ini dalam kurun waktu yang mungkin sekitar kurang lebih 1,5 jam ya. Jadi tips menulis itu pada akhirnya kembali kepada backbone-nya, yaitu kualitas riset. Maka nanti saya akan cerita tentang kualitas riset dulu sebelum technically kita berbicara tentang aspek-aspek penting yang diperhatikan ketika menulis paper, khususnya paper riset di jurnal ilmiah. Nah, pertama-tama saya ingin meng-highlight dulu kenapa publikasi. Kalau dari aspek atau perspektif instansi ya, publikasi itu terkait nanti dengan kinerja prodi, juga terkait dengan kinerja individu ya. Kinerja prodi lalu nanti akan dinilai juga sebagai kinerja dari akreditasi suatu institusi, baik itu universitas, institut, dan lain-lain. Nah, kenapa? Karena sekarang kita untuk akreditasi itu sudah bertransformasi dari standarnya ada 7, sekarang ada standar 9. Di mana di standar 9 itu ada output and achievement, itu dari publikasi dan citasi ya. Jadi sangat sulit bagi kampus kalau misalnya tidak melakukan publikasi bagi dosennya untuk mencapai predikat unggul ya. Mungkin mentok nanti di baik sekali. Nah, itu. Ini dari perspektif institusi. Tapi kalau dari perspektif individu, kenapa riset dan publikasi? Nah, saya ingin mengutip pertama waktu saya berkunjung ke LP2M Universitas Diponegoro, ya karena kita pengelola jurnal pernah kita main ke sana. Di Undip itu di Lembaga Penelitian dan Publikasi, poster gede itu tertulis tulisan Imam Syafi'i. Ya, kalau kamu bukan anak ulama dan bukan anak raja, maka jadilah penulis gitu kan. Jadi itu tertulis di Undip ya, Universitas Diponegoro. Nah,
yang saya sampaikan di sini adalah kutipan dari statement Prof. Mahfud Solehin, guru saya di Universitas Gadjah Mada. Kenapa publikasi? Yang pertama karena koin, kata beliau. Koin itu artinya itu nanti ada dampaknya terhadap keuangan. Misalnya kita pakai untuk naik jabatan nanti gajinya juga naik kan gitu. Kemudian poin tadi ya, untuk naik jabatan tadi perlu poin ya. Jadi poin dulu baru koin sebenarnya. Tapi di beberapa kampus koin juga yang duluan karena ada insentifnya publikasi itu ya. Salah satu kampus negeri, saya pernah ngobrol sama dosennya, tidak perlu saya sebut kampusnya. Itu publikasi di Scopus Q1, kalau dia bukan di social science atau di Thomson Reuters gitu ya, itu insentifnya 100 juta dengan catatan non-predatory journal. Kalau dia Web of Science Q1, insentifnya sampai 150 juta gitu. Kemudian yang terakhir kenapa riset? Karena mukmin. Nah, ini Prof. Solihin bilang karena dakwah. Karena ketika kita riset sebenarnya kita menyebarkan ilmu seperti itu. Ketika orang membaca, mudah-mudahan kita mendapatkan pahalanya gitu nih. Oke, berikutnya terkait publikasi, saya ingin meng-highlight dulu ini yang paling penting. Publikasi itu tricky, teman-teman semuanya ya. Kualitas paper itu penting, tapi pada akhirnya adalah itu terkait dengan link, dan link. Itu. Nah, kenapa? Karena sometimes, kadang-kadang, misalnya seperti saya, karena kebetulan ketua editor di Jurnal Sinta 2, nulis di Jurnal Sinta 2 lain itu tukar-tukaran naskah ya. Tukar-tukaran naskah gitu. Kemudian saya punya kesempatan nulis di jurnal saya sendiri, sehingga publikasinya bisa lebih cepat diproses gitu. Jadi itu tricky kadang-kadang. Nah, ada hal yang penting juga kita upayakan, yaitu menjalin lebih banyak silaturahim. Karena kata Nabi, silaturahim itu memperpanjang umur dan membuka banyak pintu rezeki, itu benar juga ya. Yang pertama, kolaborasi dengan prominent scholar. Ya, ini misalnya kita punya paper, lalu kontak aja tuh scholar dari luar negeri atau dalam negeri yang itu top gitu ya, biasa nulis di jurnal bagus, kita ajak kolaborasi. Kolaborasi dengan editor jurnal tujuan bisa juga, atau reviewernya, atau dengan scholar di luar negeri ya, yang juga tadi biasa menulis di jurnal top gitu. Nah, ini akan lebih meningkatkan kemungkinan paper kita diterima. Nah, tapi balik lagi, saya bilang, saya pernah dilibatkan beberapa kali di ScienCamp. ScienCamp itu biasanya kegiatannya adalah kita memoles paper dari hasil penelitian ya. Ya, kita beberapa kali jadi narasumber itu baik di UMY maupun di luar UMY. Jadi kita diminta untuk mengomentari paper, bahkan ada satu kampus itu sampai 10 paper ya, saya itu mengomentari dari 2 hari itu coaching klinik meningkatkan atau mengimprove kualitas paper itu. Nah, artinya apa? Ketika kami terlibat di situ, banyak paper yang sudah ditulis itu walau bagaimanapun susah untuk ditingkatkan karena dari awal desainnya tidak kuat gitu ya. Nah, sehingga praktik ScienCamp itu hanya bisa mempoles bahan bacaan, tetapi tidak bisa memperkuat desain riset lagi karena risetnya sudah dilakukan. Nah, oleh sebab itu, tips dan trik untuk menulis di jurnal, baik Sinta 2 maupun Scopus, itu yang pertama pada akhirnya adalah substansi dari paper itu sendiri, di samping bahasa yang bagus. Gitu. Nah, bagaimana kita melakukannya? Nah, ini yang paling basic dulu. Kita penting mengidentifikasi sesuatu yang perlu diteliti dan yang tidak perlu diteliti. Karena kadang orang berpendapat, ini belum diteliti, gitu ya. Jadi saya mau meneliti. Padahal sesuatu yang belum diteliti belum tentu memang perlu diteliti. Kalau memang dia sudah menjadi common sense. Tidak perlu diteliti kenapa? Misalnya tidak ada implikasi praktis. Kemudian sudah menjadi pengetahuan umum atau common sense. Kemudian tidak ada debat di dalamnya. Sehingga kalau kita teliti, kita mungkin tidak ada kontribusi apa-apa terkait ongoing debat ya. Isu sudah out of the date ya. Nah, perlu diteliti jelas current issue ya. Misalnya isu-isu IT dewasa ini, revolusi industri 4.0, 5.0. Pertanyaan penelitian yang jawabannya bisa ya, bisa tidak, atau belum tereksplorasi ya. Nah, ini misalnya sesuatu yang memang belum common sense, masih menjadi bahan debat. Ini juga penting diteliti. Nah, tapi ini kan normatif ya, maksudnya seperti apa secara operasional. Nah,
Saya ingin menjelaskan, Profesor Ihyaul Ulum, dosen akuntansi UMM, dosen saya di UMM, itu mencontohkan misalnya begini, sesuatu yang common sense. Pengaruh pendapatan daerah terhadap pengeluaran daerah, gitu ya. Itu tidak perlu diteliti. Kenapa? Karena itu common sense. Artinya ketika semakin tinggi pendapatannya, maka akan semakin tinggi juga pengeluarannya. Kenapa? Karena secara konsep pemerintah daerah itu harus menghabiskan anggarannya. Tidak mungkin kemudian kenaikan pendapatan mereka lalu mereka semakin efisien gitu ya. Semakin menghemat-hemat duit, tidak mungkin. Itu common sense, maka nggak perlu diteliti. Nah, yang kedua, meneliti sesuatu yang memang itu subdimension dari konstruk yang diteliti. Pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Nah, ini itu tidak make sense karena pajak daerah itu memang bagian dari pendapatan asli daerah. Kenapa diteliti? Kenapa diuji hubungannya gitu kan? Jadi menguji hubungan subdimension dari konstruk itu. Nah, ini banyak sekali kekeliruan yang terjadi seperti itu ya. Jadi itu tidak perlu diteliti. Nah, lalu bagaimana mencari topik yang itu current issue kemudian menarik untuk diteliti. Nah, ini yang paling penting ya. Dan nanti saya contohkan secara teknikal ya. Yang pertama, bisa mencari topik itu dari paper systematic literature review. Jadi ini paper biasanya ditulis oleh orang yang sedang S3 atau oleh profesor. Dia mengumpulkan riset-riset dari satu topik, kemudian dia mengupas apa saja yang sudah dilakukan dari topik tersebut, riset yang sudah dilakukan terkait topik tersebut. Lalu dia meng-highlight future research suggestion atau saran untuk penelitian selanjutnya. Nah, saya ingin contohkan misalnya ketika saya menulis disertasi, saya menggunakan paper ini, Journal of Accounting Literature Review yang terbit 2019. Ini ditulis oleh Profesor Karen Chalmers, pernah kami undang ke UMY. Kemudian David Hay, ini profesor akuntansi terkenal di New Zealand, dan Hisham Cliff ya dari Tunisia. Ini kurang terkenal mungkin. Nah, Internal Control in Accounting Research Review. Jadi beliau ini mengumpulkan beberapa paper ya. Nah, ini gambarnya. Paper-paper yang dikupas ya. Lalu pada akhirnya beliau akan menyarankan nih future research perspektif atau future research suggestion. Intinya itu ya. Nanti kita akan mendapatkan masukan dari paper itu ya. Nah, di Indonesia ini mulai banyak beberapa dosen mulai menulis itu ya dengan pendekatan bibliometrics biasanya. Nah, yang kedua adalah paper general review. Biasanya ditulis oleh profesor ya untuk meng-highlight isu yang lagi hangat ya. Misalnya saya juga ketika menulis disertasi saya menggunakan Robino et al ya terkait IT controls ya, judulnya How IT Controls Improve the Control Environment. Nah, sebagaimana namanya general review ini bukan paper empiris. Jadi kita masih punya kesempatan untuk mengklaim bahwa nanti ketika kita merisetnya itu akan memberikan novelty setidaknya dari perspektif hasil uji empiris. Ya, ini penulisan Robino et al ini dia hanya menjabarkan secara konseptual. Ya, secara konseptual. Ada lagi paper yang lain, misalnya dari Prof. Jan van Helden, ini profesor akuntansi terkenal di Belanda, akuntansi sektor publik, Making Sense of the User of Public Sector Accounting Information and Their Needs. Nah, ini beliau meng-highlight tentang sebenarnya informasi akuntansi, ya, itu dipakai nggak sih di sektor publik, di pemerintah? Karena untuk memproduksi informasi akuntansi itu biayanya sangat mahal, meng-hire konsultan, mengadakan pelatihan, membangun sistem informasi akuntansi. Tetapi setelah laporan keuangan itu dibuat, WTP ya sudah cuma dijadikan piala, tidak dijadikan alat untuk pengambilan kebijakan. Katanya begitu. Ya. Nah, ini juga general review atau viewpoint, paper type-nya viewpoint. Jadi kita bisa mendapatkan ide ya untuk riset dari paper semacam ini. Nah, nyarinya memang kebanyakan ini di jurnal internasional. Kalau di jurnal Sinta 2 masih jarang. Kemudian call for paper di jurnal internasional. Nah, call for paper di jurnal internasional ini biasanya mengindikasikan current issue. Coba kita lihat. Saya buka ya. Ini Asian Journal of Accounting Research-nya punya Universitas Airlangga yang terbit di Emerald. Dia ada call for papers di sini. Nah, temanya apa? Impact of COVID-19 on Accounting and Finance.
Nah, ini berarti current issue yang kalau kita nulis ini probabilitas untuk diterima di jurnal Scopus atau Sinta 2 ini akan tinggi, ya. Kemudian membuat matriks sintesis, ya. Jadi kita secara mandiri mendownload topik-topik riset-riset terkait topik tertentu, lalu kita membuat matriks pemetaan atau sintesis untuk menemukan riset gap, celah riset yang belum diteliti oleh orang lain. Nah, ini sebenarnya yang dilakukan untuk membuat ini, ya, untuk membuat yang pertama. Nah, tapi saya karena sibuk nggak mungkin membuat matriks sendiri. Jadi belakangan saya kalau riset, kalau tidak berangkat dari systematic literature review, jadi general point atau dari call for paper. Ya. Di call for paper biasanya dia juga sudah menjelaskan orang itu menulis supaya nanti bisa terbit di sini. Dan di sini biasanya dijelaskan, disinggung isu, ya kan? Nah ini isunya. Jadi bisa kita paraphrase untuk menulis sebagian paragraf di daftar di introduction kita ya, di bagian pendahuluan paper kita. Kemudian yang keempat, cara mencari current issue atau dan juga sekaligus riset gap adalah membuat matrik atau sintesis. Nah, teknik ini adalah yang sebenarnya dilakukan ya, dilakukan untuk membuat paper systematic literature review. Nah, tapi ini kan membutuhkan banyak waktu dan effort ya. Maka kalau saya pribadi, saya jarang sudah membuat matriks atau sintesis terkait topik tertentu. Jadi kalau mau riset, cara kerja cepatnya adalah cari aja paper systematic literature review atau journal review atau viewpoint atau call for paper di jurnal internasional. Kita akan dapat riset gap dan current issue. Nah, oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah membaca future suggestion di bagian simpulan riset. Ini yang paling penting. Kalau misalnya kita membuat matriks, ya, atau bisa juga kita ingin meriset dari satu anchor paper atau mother article satu, lalu kita follow up. Jadi tidak perlu mencari ide dari sini, ya. Itu bisa juga. Dan ini juga relatif efektif dilakukan. Nanti saya kasih contoh ya. Nah, kemudian, kami di UMY strategi hari ini adalah untuk meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi. Kami berkolaborasi ya, antara dosen mahasiswa untuk mengerjakan yang namanya skripsi riset payung. Ya, nah ini untuk meningkatkan publikasi. Ya, kenapa kami melakukan riset payung? Mungkin ini bisa diterapkan bagi Bapak Ibu yang dosen ya. Latar belakang riset payung itu yang pertama biasanya begini, kami udah sebagai dosen udah dapat dulu Kak. Kita sudah dapat ide riset yang bagus, ya sudah dieksekusi, tapi kemudian paper ditolak karena datanya kurang gitu ya, karena datanya kurang. Kemudian desain riset lemah, kemudian riset yang tidak efisien, satu riset satu publikasi gitu. Kemudian unethical research and publication. Nah ini karena eksploitasi mahasiswa. Jadi banyak praktik oknum dosen itu pakai publikasi dari skripsi mahasiswa. Nah seharusnya publikasi dosen, di mana dosen sebagai penulis pertama dan corresponding author itu boleh dari skripsi mahasiswa sejauh itu merupakan produk dari riset payung, di mana ide riset itu memang dari dosen yang bersangkutan yang membuatnya gitu. Nah, tapi saya tidak bahas secara detail riset payung. Jadi aksi yang kami lakukan dalam riset payung, dosen bikin roadmap dan topik riset, mahasiswa kemudian tinggal ikuti, tetapi mahasiswa juga tetap punya tanggung jawab untuk memahami ide dari riset yang sedang dieksekusi dalam desain riset payung ya. Misalnya penelitiannya tentang IT governance ya, maka mahasiswa tetap harus memahami apa itu IT governance, apa konstruknya, apa dimensinya dan lain-lain. Nah, riset payung itu kami eksekusi dengan pertama-tama dosen membuat roadmap riset. Ini mengacu ke roadmap fakultas dan fakultas mengacu ke roadmap risetnya universitas. Ini kebetulan roadmap riset saya yang lama. Ya, jadi saya sudah punya pemetaan tahun ke tahun itu mau riset apa gitu ya. Dan ini biasanya diupdate dari tahun ke tahun karena kita sambil melihat perkembangan riset yang dilakukan orang lain juga. Kalau ternyata rencana riset saya di tahun 2002 sudah dilakukan orang lain, maka saya ganti. Ya, saya ganti ide risetnya. Jadi peta riset juga perlu direvisi.
Nah, kemudian kita ambil salah satu topik lalu kita riset. Roadmap dan riset payung itu dari roadmap riset dosen, ya, kemudian dipecah menjadi topik riset yang dibagikan kepada mahasiswa. Misalnya topik riset 1 dikerjakan 2 mahasiswa, topik riset 2 dikerjakan 2 mahasiswa 3 dan 4, ya. Nah, ini contoh aplikasinya, ya. Ini dari roadmap riset, kemudian saya dan dosen senior Pak Afrizal Tahar ini membuat model riset utama, ya, penelitian dosen, penelitian payung namanya, ya. Nah, untuk mencapai kinerja, akuntabilitas dan transparansi itu perlu proses agility dan juga IT application orchestration capability dan seterusnya. Nah, dari model utama ini kita pecah. Model riset payung yang pertama ini model mahasiswa 1, yang kedua untuk mahasiswa 2, ya. Dan seterusnya kami ada 8 model. Nah, memang effortnya adalah menentukan model ini tidak bisa asal, ya, tetap harus membaca referensi lain. Jadi beratnya di situ. Nah, dari riset payung ini kemudian kita apa keuntungannya? Nah, 8 orang ini kami sebar di semua provinsi di Jawa, ya. Nah, sehingga kami dapat memperoleh data yang banyak, ya. Memperoleh data yang banyak sehingga sufisien atau mencukupi kalau kita mau submit ke jurnal yang bagus, ya, Sinta 2, Sinta 1 atau Scopus gitu, ya. Kadang-kadang ide kita bagus tapi datanya terlalu sedikit karena dosen sibuk, ya. Makanya kita memanfaatkan menggunakan riset payung, ya. Jadi semua mahasiswa itu menyebar kuesioner dan mempertanyakan semua variabel dalam model utama, ya. Tapi nanti mereka eksekusi untuk skripsi hanya menggunakan variabel yang mereka buat di model penelitian skripsi, ya. Nah, dari ini alhamdulillah sudah 3. Ini kami lakukan 2019, ya. Sampai hari ini sudah terbit 3 paper. Yang pertama di Sinta 2, yang kedua di Scopus Q4, yang ketiga Scopus Q4 juga, ya. Ini sudah terbit, yang 2 pertama, yang terakhir sudah diterima dengan revisi minor dan revisinya sudah kami serahkan. Nah, dari mana ide ini, ya? Nah, ini dari tadi, dari kami kalau ini dari strategi yang terakhir, ya. Kami mencari dulu jurnal dari Q1 Web of Science juga, ya, dengan SJR, ini jurnalnya 3,13, SJR-nya sangat tinggi. Ini Journal of Strategic Information System, penulisnya adalah Prof. Queiroz. Saya pernah kontak via email untuk validasi kuesioner penelitian saya karena mengadopsi punya beliau dan beliau jawab. Luar biasa, ya. Nah, ini adalah paper yang kami jadikan anchor paper atau mother article untuk membuat model riset payung. Nah, ini model penelitian beliau, ya. Nah, ini beliau bilang ini prior teori sebelumnya. Nah, ini adalah tambahan dari beliau, ya. Ya. Nah, lalu di dalam paper beliau bilang future research possibilities, ya. Ya, intinya adalah dikaitkan satu dengan IT governance, ya. Ya, atau governance process, ya. Kemudian beliau juga nih, another important question for future research, the role of environment factor. Nah, kebetulan kita ngalamin COVID, ya. Kita mengalami COVID. Itu kan isu environment, ya. Nah, lalu kita kemudian memfollow up riset ini dengan memasukkan tambahan variabel. Tapi yang kita dengan menambahkan variabel IT governance, kemudian penelitiannya dilakukan pada konteks COVID-19. Nah, ini adalah paper yang pertama, ya. Tadi, ya, deep risetnya berawal dari papernya Queiroz et al. Ya, kami menambahkan variabel perceived effective dan pada COVID modelnya, ya. Mungkin panitia bisa mute-kan pesertanya. Sebentar. Biasanya host bisa bikin mute gitu. Udah, ya. Oke, makasih. Nah, berikutnya ini paper kedua, ya. Dan ini yang terakhir. Nah, ini jadi agak ada perbedaan model, ya. Nah, itu isu penting, ya, yang harus diadres ketika
eksekusi riset payung kalau metode survei. Jadi kebetulan saya itu banyak riset metode survei. Yang pertama adalah koherensi antara literatur review, model, dan kuesioner. Sip. Ya, lanjut. Oke. Kemudian dilakukan expert consultation dan validation pada kuesioner, ya, karena ini biasanya hampir wajib di jurnal Scopus. Dilakukan pilot test ini untuk survei kuesioner kalau misalnya instrumen kita itu bukan berasal pada konteks riset yang kita lakukan. Misalnya saya meneliti tentang suatu topik yang sama, tapi sebelumnya itu dilakukan di perusahaan, saya bawa ke ranah sektor publik atau pemerintahan. Nah, ini perlu pilot test. Kemudian jumlah sampel dapat diterima tadi ya, jumlah sampel harus kita tentukan berapa sampel minimal. Biasanya orang pakai pendekatan Slovin atau pakai power analysis, kemudian bisa juga pakai Krejci sampel size gitu. Nah, koherensi antara literatur review, model, dan ketika nulis di jurnal Scopus kemudian ditolak ya. Bukan ditolak tapi diminta revisi mayor, tapi dilakukan dan memang salah dari awal maka tidak bisa direvisi. Review kita misalnya kami pernah meneliti tentang pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat. Yang kami bahas di literatur review adalah akuntabilitas publik, tapi di dalam model riset akuntabilitas tidak koheren. Maka akhirnya papernya disuruh revisi mayor, disuruh riset ulang. Ya, ambil data ulang, tapi karena kami tidak ada waktu, kami mengundurkan di publikasi tadi, samping link tadi. Nah, kualitas paper itu secara umum ada dua, teman-teman semua. Yang pertama adalah substansi, ya. Jadi format ini adalah hal yang di assess, di desevaluasi biasanya, ya. Format ini terkait dengan seni menulis dan menyajikan instrumen pendukung, ya. Format paper jangan sampai persis seperti tugas akhir, misalnya tabelnya dari copy paste hasil SPSS atau PLS, jadi harus ditulis ulang. Kemudian urutannya, strukturnya jangan sampai seperti tugas akhir. Ini adalah aspek yang paling penting. Novelty. Nah, novelty kalau misalnya sudah bagus novelty-nya tapi metodologinya lemah, ini biasanya juga kalau jurnal bagus cenderung akan ditolak. Jadi novelty bagus, metodologi kuat. Ya. Nah, paper bagus dari aspek substansi. Yang pertama judul menarik dan abstrak sesuai style jurnal tujuan. Ya, ini perlu kita cermati. Kenapa? Karena saya selama mengelola jurnal sama antara format abstrak mereka. Apalagi kami tidak mengenal orang ini misalnya. Artinya orang ini tidak pernah membaca jurnal kami tapi mau submit. Nah, ini sebenarnya kurang sopan ya. Kurang sopan. Ya, tidak pernah istilahnya tidak pernah sowan tapi tiba-tiba minta tolong, minta traktir gitu ya. Pas ulang tahun gitu ya. Nah, ini. Jadi sering-sering baca jurnal tujuan kalau memang mau menulis ya di jurnal itu. Kemudian yang pertama pendahuluan harus memuat justifikasi state of the art. Untuk mengukur kinerja guru melalui digitalisasi dan ini masih baru Pak. Oke. Nah, state of the art ini seperti apa? Nanti akan kami highlight di slide selanjutnya. Kemudian tinjauan literatur yang relevan dan update dari kacamata global. Ya, jadi usahakan kalau riset ilmu sosial itu biasanya 10 tahun terakhir, tapi lebih bagus kalau 5 tahun terakhir. Itu mengindikasikan bahwa riset kita memang masih current issue ya. Dan juga biasanya karena suatu konsep itu bisa berubah. Misalnya IT capability itu pertama kali muncul misalnya 2011 ya, misalnya dari Karimi. Kemudian lambat tahun dia definisinya sebaiknya mengutip yang terbaru. Kemudian koherensi literatur review dan operasionalisasi variabel, tadi sudah saya singgung, kecocokan dan kekuatan metodologi. Nah, ini kita berbicara tentang paradigma riset. Apakah kita menggunakan paradigma kuantitatif atau kualitatif? Kalau kuantitatif biasanya mereka menggunakan teknik-teknik analisis yang canggih gitu ya. Nah, yang itu kalau tidak dilakukan biasanya akan cenderung paper itu ditolak gitu ya.
Nah, kita juga punya pengalaman terkait ini. Nanti saya juga bahas. Kemudian kecukupan data, lagi-lagi tadi, kecukupan data atau scope yang lebih luas makin bagus. Misalnya penelitian kita dilakukan di Banjarmasin. Nah, kalau misalnya kita bisa lakukan penelitian itu lingkup satu Kalimantan, itu akan lebih bagus. Lebih di lingkup Indonesia itu lebih bagus lagi. Ya. Diskusi yang menarik. Nah, tapi memang pertanyaannya seperti apa diskusi yang menarik itu? Flow paper bagus, menyajikan debat, bahasa berdiksi kuat, paper punya tensi. Nah, ini penting menemukan good proofreader. Kami punya pengalaman, paper sudah ditulis dengan bagus gitu ya. Ketika di proofreader ini kemudian merubah kalimat-kalimat itu dengan bahasa yang tidak punya tensi. Ya, jadi flow-nya tuh kayak biasa-biasa saja. Nah, ini pentingnya kita menemukan good proofreader. Apalagi kalau proofreader tidak sesuai dengan tidak sebidang dengan kita. Ini penting khususnya untuk ilmu sosial. Ya. Ilmu sosial itu paper yang potensial diterima di jurnal itu kalau misalnya dia membahas debat di situ ya. Ada unsur perdebatan di situ. Tapi kalau ilmu eksak mungkin debatnya tidak begitu dominan ya, karena hasil analisis dari ilmu eksak biasanya ya seperti itulah adanya gitu kan, bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat, mau didebat seperti apa lagi kan enggak. Tapi ilmu sosial ini penting ya. Jadi kadang-kadang paper itu tidak hanya soal kualitas substansi dari hasil statistik analisis data, tapi juga bagaimana kita mempresentasikan dalam bahasa yang cara kerja editor dan reviewer seperti kami ini biasanya melihat paper ketika masuk ke jurnal, cek dulu judulnya ya. Judulnya menarik atau tidak, current issue atau tidak dahuluannya. Nah, banyak sekali orang yang belum paham bagaimana cara menulis pendahuluan, strukturnya harusnya seperti apa gitu ya. Nah, ini salah satu struktur tidak mutlak ya. Ini yang disampaikan oleh Prof. Ulum ya dari UMM. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya poinnya adalah di state of the art. Ya. Nah, kalau kita terbiasa menulis seperti mahasiswa S1 skripsi, kalau skripsi itu ada orang yang berpendapat karena mereka masih baru belajar penelitian, itu tidak penting adanya riset gap ya atau celah penelitian. Yang penting dia belajar penelitian dulu aja gitu ya. Nah, maka di skripsi biasanya bagian pendahuluan mereka fokus untuk mempromosikan variabel ya. Tidak fokus meng-highlight isu dari perdebatan riset gap. Ya, misalnya ada penelitian pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, biasanya deskripsi dia hanya menjelaskan tentang bahwa motivasi kerja itu nanti diprediksi akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Sudah gitu ya. Tapi dia tidak meng-highlight sebenarnya apa beda riset dia dengan riset sebelumnya. Apa hal baru yang ditawarkan, diskusi baru atau new insight yang akan dipromosikan oleh riset dia. Nah, tapi kalau kita nulis di Sinta 2 atau Scopus bahkan, itu kita harus menekankan state of the art. Nah, seperti apa penyajiannya? Ya, yang pertama biasanya saya langsung fokus menyajikan fenomena atau practical gap. Lebih baik jika didukung data dari lembaga yang kredibel. Kemudian menyinggung penelitian sebelumnya yang telah mengkaji isu yang tengah diangkat, lalu menyampaikan keterbatasan dari penelitian sebelumnya dan juga celah riset. Ya, hadirkan debat kalau bisa. Nanti saya kasih contoh. Menyampaikan motivasi penelitian kita, alasan kenapa penting dan gap mana yang akan diadres ya, akan ditutupi. Kemudian positioning. Ini biasanya sunnah nih, pembeda dengan riset sebelumnya. Lalu menyajikan rumusan masalah. Nah, contohnya misalnya begini, ada penelitian ya, dia meneliti tentang tadi ya yang saya singgung paper terakhir tentang pengaruh IT capabilities dan IT governance terhadap kinerja perguruan tinggi selama COVID. Nah, penelitian sebelumnya ya konteksnya dia tidak pada konteks COVID ya. Kemudian konteksnya kebanyakan studinya di perusahaan. Nah, kami bawa pada konteks COVID dan perguruan tinggi. Nah, lalu itu adalah penelitian terdahulu dan keterbatasan. Lalu kita menyampaikan debat. Ya. Menyampaikan debat itu apa? Jadi debatnya adalah banyak orang menyarankan agar institusi itu mencapai kinerja yang baik
maka harus meningkatkan investasi IT-nya, IT capabilities. Nah, tapi faktanya IT itu mahal dan dia complicated. Ya, kadang ketika suatu information system itu tidak diterima oleh user, maka ini tidak akan mendatangkan value added. Ya, nah debatnya di sini ya. Ini kita dukung dengan hasil riset sebelumnya yang meng-highlight penelitian A ini memang IT capabilities berpengaruh terhadap kinerja. Penelitian lain menyampaikan itu tidak berpengaruh, justru menjadi beban bagi organisasi. Nah, lalu muncul penelitian lain, kata Ali et al., IT capabilities itu perlu ditemani oleh kebijakan lain yang itu bisa mengorkestrasi IT agar dapat diterima di dalam organisasi, ya, supaya kemudian IT ini bernilai tambah untuk pencapaian kinerja. Kalau Ali et al., dia menyampaikan bahwa itu harus memperhatikan IT governance namanya, atau juga variabel lain IT government investment dan lain-lain. Nah, beberapa riset juga punya pandangan serupa. Nah, tapi riset IT governance di perguruan tinggi ini masih sedikit, ya. Maka gagasan dari Ali et al. Dan perdebatan dari akademisi tadi itu belum diuji secara empiris pada konteks perguruan tinggi, juga pada konteks selama COVID, ya, di mana perguruan tinggi mulai meningkatkan kapabilitas IT, ya. Apakah itu kemudian berpengaruh terhadap kinerja perguruan tinggi dan apakah itu juga mempromot peran IT governance sebagai pemediasi? Nah, di sana kan ada perdebatan tuh, ya. Ada perdebatan akademisi, lalu kemudian ada saran dari akademisi lain, lalu kita meng-highlight isu itu dan mengklaim bahwa pada konteks tertentu itu belum diuji secara empiris. Ya. Ini yang paling penting ya di bagian pendahuluan. Nah, kemudian novelty, validity, methodology, and implication. Perlu dipahami bahwa riset biasanya secara umum mencari dua validitas ya. Kalau riset survei atau data-data ekonometrik, dia biasanya fokus pada validitas eksternal, ya, mencari generalisasi hasil, tetapi lemah dari segi detail exploration-nya, ya, karena dia tidak menggalinya secara kualitatif, secara observasi, wawancara atau yang lain. Jadi fokusnya ke validitas eksternal. Nah, ini pendekatannya biasanya kuantitatif, lalu penekanannya ada pada robustness methodology, masalah sampel data itu harus cukup, keluasan scope, robustness statistical analysis in required test, pengembangan instrumen yang kuat. Misalnya survei. Maka survei, kalau misalnya instrumennya itu misalnya didatangkan dari konteks riset lain, maka dia harus divalidasi oleh expert tertentu, kemudian dipilotkan dulu, diuji pilot, pakai ke lapangan. Ini dari kekuatan metodologi dari pengembangan instrumen dulu kalau survei. Kemudian nanti juga ketika eksekusi data lapangan kita harus mempertimbangkan analisis bias. Analisis biasnya ada non-respond bias, ada common method bias, kemudian ada isu endogeneity. Nah, tapi saya tidak bahas itu di sini karena itu urusan statistik. Nah, paper-paper jurnal-jurnal top ini hukum tidak tertulis menggunakan itu ya. Tapi kalau kita lihat coba di jurnal Sinta 2 riset survei, biasanya tidak meng-highlight isu-isu itu ya. Jadi data didapatkan langsung dia sudah tidak mengadres isu-isu adanya kemungkinan bias. Nah, kalau validitas eksternal biasanya risetnya kalau kuantitatif eksperimen, ya ini perlu robustness test juga. Kalau kuantitatif kekuatan eksperimental design perlu dipilotkan, pengembangan instrumen eksperimen yang kuat, uji bias pre-uji hipotesis. Nah, ini juga sama tadi ya. Tapi kalau kualitatif biasanya kekuatan uji-uji statistik ya. Nah, tapi kalau kualitatif memang dia harus kuat dari paling penting disodorkan adalah ya. Kembali novelty yang ditawarkan di pendahuluannya apa? Nanti disinggung lagi. Literatur yang ada, jadi harus dibandingkan temuan kita dengan temuan riset-riset sebelumnya. Apakah sejalan ataukah berbeda? Kalau sejalan, tapi apa kontribusi kita? Kalau berbeda, kira-kira kenapa berbeda? Lalu adakah posibilitas untuk mengadres perbedaan hasil itu, misalnya memunculkan variabel baru, merubah konteks riset. Kemudian hadirkan debat dan positioning penulis.
ya. Misalnya kalau kita membaca hasil uji moderasi misalnya, nah itu bisa kita meng-highlight debat dari segi temuan membandingkan antara hasil tanpa adanya dengan hasil dengan adanya variabel moderasi. R-square-nya yang mana yang lebih tinggi? Efek size-nya seperti apa gitu ya. Lalu secara operasional, implikasi praktis, kita membacanya seperti apa. Nah, itu bisa dipakai untuk debat yang kemudian didukung oleh teori-teori tertentu ya. Jadi sampaikan implikasi teoritis dan praktis. Jadi riset kita tuh mengkonfirmasi teori mana ya. Apakah kita mengkonfirmasi teori misalnya ya yang jadi itu ya equifinality versus resource based view versus resource orchestration ya, ataukah stakeholder teori, agency teori, stewardship teori, yang mana yang lebih relevan gitu ya. Nah, jadi isu theoretical itu penting juga. Nah, tapi memang jurnal itu ada karakteristik. Ada jurnal yang dia applied science, dia tidak fokus ke pembahasan teori ya. Yang penting adalah implikasi praktis. Ada jurnal itu yang dia theoretical development ya, itu kebanyakan jurnal-jurnal di Emerald. Jadi dia harus meng-highlight apa kontribusi terhadap perkembangan satu teori tertentu ya. Paper bagus dari segi format, benchmark, desain tabel dan gambar jurnal tujuan. Nah, saya selalu menyarankan kalau kita mau nulis misalnya di jurnal A, maka baca dulu tuh paper di jurnal A. Berapa jumlah tabelnya rata-rata, seperti apa orang menyajikan hasil statistik ya. Biasanya kita nggak baca, lalu kita bikin format penyajian statistik seperti deskripsi ya, atau di tesis. Nah, ini juga bisa memicu untuk penolakan dari editor jurnal ya. Jadi kita benchmark ya, bagaimana cara menggambar tabel dan gambar. Cek jumlahnya tadi ya. Ada jurnal yang dia sangat suka dengan banyak tabel, ada jurnal yang tidak. Ya, jadi cek aja tuh paper-paper yang diterbitkan oleh mereka ya. Ada jurnal top itu tabelnya cuma satu biasanya ya. Sisanya di appendix ya. Ada jurnal top tabelnya banyak, appendixnya nggak ada gitu ya. Nah, kemudian hindari output software yang di copy paste ya. Ini sangat krusial ini karena itu mengindikasikan kemalasan penulis biasanya. Jadi ditulis ulang. Nah, kalau jurnal tujuan adalah Scopus, biasanya berbahasa Inggris, proofreading tadi adalah sesuatu yang krusial. Nah, ini penting mencari proofreading yang sebidang dengan kita supaya term yang digunakan itu tepat dan tensi dari cara menulis itu bagus gitu ya. Ada jurnal yang itu nggak penting tensi tulisan, yang penting adalah substansinya temuannya seperti apa gitu. Bahkan ada jurnal yang nggak boleh ada tensi tertentu, itu akan mengindikasikan terlalu subjektif bagi paper-paper kuantitatif misalnya gitu ya. Jadi itu bahasanya harus nuansanya tuh netral gitu. Nah, tapi ada jurnal lain yang dia harus walaupun paper kuantitatif harus ada tensinya karena editornya ternyata banyak orang kualitatif misalnya. Nah, itu jadi memang tricky ya. Jadi editor dan reviewer tuh punya selera. Tidak ada yang paling benar sebenarnya. Kemudian komitmen pada etika publikasi ini juga penting untuk dijaga, cek Turnitin ya, similaritas sebelum submit. Kalau misalnya lebih dari 20% biasanya pasti akan ditolak, tapi kalau kita nggak cek sendiri, ya kan kita submit, kita nunggu 3 bulan, ternyata ditolak karena similaritas isu. Ya. Kemudian tidak boleh double submission, ya. Kita ingin cepat naik Japung gitu ya, lalu wah disubmit aja satu paper ke 2 jurnal, mana yang paling cepat itu yang nanti akan di follow up gitu, itu nggak boleh sebenarnya ya. Kemudian hindari kemerungsung submission ya, jadi baca lagi paper kita, kemudian kalau perlu didiseminasikan ke seminar atau conference yang memang reputable ya. Jadi nanti kita akan dapat masukan untuk mengimprove kualitas paper kita ya. Dan tidak perlu khawatir kalau misalnya kita submit ke jurnal lalu ditolak, kemudian kita dapat saran, setidaknya kita akan dapat tambahan ilmu Bapak Ibu. Jurnal atau paper itu pada akhirnya nanti akan ketemu jodoh jurnalnya sendiri. Ya, kami sering submit itu kadang 5 kali baru diterima orang ya, diterima jurnal gitu, baru ketemu jurnal yang cocok ternyata gitu. Jadi tidak perlu kemerungsung, lalu editornya ditanya misalnya bulan ini bulan Mei, sering orang tanya ke saya, Mas, saya mau submit nih ke jurnal Anda, kira-kira bisa terbit nggak di bulan Mei ini gitu kan? Padahal ini sudah bulan Mei.
Jadi yang namanya paper itu perlu proses, Bapak Ibu, jadi tidak bisa 1 bulan itu bisa langsung terbit ya. Kemudian hindari jurnal predator atau mengarah ke predator jurnal atau grey jurnal, ini banyak sekali di Indonesia ya, karena mohon maaf publikasi Scopus itu kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa ya. Prof. Kabir Hasan itu profesor dari New Orleans Amerika mengatakan sebaiknya kita tidak fokus kepada di mana tulisan itu diterbitkan, tetapi tentang apa substansi dari tulisan itu ya gitu. Yang penting kalau memang substansinya bagus, cari aja jurnal yang Scopus, nggak usah ngoyo gitu ya. Yang penting itu nanti bisa dibaca orang, tapi hindari jurnal predatory gitu ya. Itu sudah mulai banyak jurnal predatory, biasanya berbayar mahal, reviewnya tidak substansif, hanya masalah format, sehingga kadang-kadang validitas dari hasil itu tidak direview secara mendalam ya oleh jurnal itu. Nah, ini banyak sekali fenomena itu terjadi di Indonesia. Oke. Kemudian ini adalah pemetaan dari pengalaman kami mengelola jurnal. Ya, saya agak cepat saja di sini, Bapak Ibu. Yang pertama, bagian novelty harus relatif signifikan ya kalau kita nulis. Ya, kelemahan yang kerap terjadi, novelty lemah tanpa justifikasi yang kuat, ya, atau penjelasan justifikasinya banyak, ya, tapi pada hakikatnya novelty-nya sebetulnya lemah, ya, gitu. Jadi kalau paper itu novelty-nya kuat tapi justifikasinya lemah, sebenarnya kuat tapi justifikasinya lemah, itu juga bisa ditolak. Tapi sebenarnya kalau itu lemah walaupun justifikasinya dibuat-buat gitu kan, itu kadang-kadang juga bisa ditolak tapi bisa juga diterima. Ya. Nah, yang paling baik itu novelty-nya memang medium, kemudian justifikasinya ada gitu ya, moderat atau medium. Template harus sesuai template dengan jurnal tujuan ya. Banyak sekali saya menemukan masyarakat yang belum paham ya bahwa jurnal itu punya template-nya masing-masing. Ya, jadi ada orang ditolak dari jurnal B, kalau sampai ke jurnal kami, template-nya tidak disesuaikan dengan jurnal kami. Kita konfirmasi, Bu, ini tolong template-nya disesuaikan dengan jurnal kami. Nah, kemarin saya submit ke jurnal itu, saya sudah ikuti template di sana. Kok di sini dibenerin lagi ya? Kan sebenarnya ini beda rumah ya. Harus dibedakan, harus disesuaikan lagi. Nah, tapi masyarakat ternyata banyak yang tidak paham terkait hal itu. Berikutnya judul, hindari judul terkesan skripsi, hindari saja. Maksudnya itu tidak salah ya. Tapi lebih baik coba cek jurnal tujuan seperti apa karakteristik dari judulnya. Usahakan judul itu tidak terlalu panjang ya. Misalnya 15 kata gitu ya. Kemudian abstrak, ikuti saja format di author guideline. Kemudian pendahuluan, tadi ini adalah poin-poin yang penting kita highlight. Ya, yang paling penting adalah state of the art tadi sudah saya singgung. Kemudian bagian tinjauan literatur tinggal di penuhi saja poin-poin ini. Teori yang dikutip harus dijelaskan dari sudut pandang pencetusnya, misalnya kayak teori agensi itu Jensen and Mackling, ya. Jadi jangan teori agensi teori itu kata Sofiani misalnya, ya itu beliau bukan pencetus teori agensi gitu ya, walaupun dia pernah mengutip Jensen and Mackling misalnya begitu, ya. Kaitan antara teori yang digunakan dengan konteks riset. Banyak kita menulis copy paste, tapi tidak dikontekstualisasikan dengan riset yang sedang kita lakukan gitu ya. Kemudian sajikan hasil penelitian terdahulu dan yang topiknya sama atau serupa atau paling dekat, lalu highlight atau disorot ya secara ringkas gap empiris pada topik yang dikaji ya. Nah, jika ada hipotesis harus dilandasi teori, logika dan dukungan dari penelitian terdahulu. Kemudian literatur yang diacu kalau bisa tadi ya maksimal 10 tahun kalau itu ilmu sosial, kalau ilmu eksak 5 tahun terakhir, tapi ilmu sosial pun saya menyarankan 5 tahun terakhir. Ya. Artikel, nah kutipan selain buku hanya boleh dari 2 ini ya. Artikel dari jurnal internasional, artikel dari jurnal nasional terakreditasi Sinta ya. Kalau nulis di Scopus, kalau bisa semuanya jurnal internasional, kalaupun Sinta 2 atau itu adalah jurnal yang memang berbahasa Inggris gitu ya. Karena reviewer atau editor juga perlu mengkonfirmasi tulisan dari paper yang dikutip gitu ya.
Kutip, nah ini hindari ya, hindari kutipan dari skripsi, blog, dan makalah tugas kuliah. Daftar pustaka sebaiknya 90% dari jurnal. Jadi 10%-nya boleh dari buku atau non jurnal, proceeding kah, gitu kah, data dari pemerintah kah, gitu ya. Bagian metode harus dilengkapi ya, tinggal nanti bisa dibaca sendiri. Bagian hasil dan pembahasan ya, tadi sudah saya singgung sebenarnya. Jangan terpaku pada angka-angka di tabel. Jangan menjelaskan lagi apa yang sudah dijelaskan tabel, tapi interpretasikan maksudnya apa gitu, dari angka-angka itu. Biasanya kita fokus kepada angka yang unik ya. Misalnya rata-rata suatu 5 sampai. Nah, kira-kira kenapa itu? Interpretasinya. Kemudian kalau penelitian kita menggunakan statistik, ada uji asumsi klasik. Biasanya uji asumsi klasik kita bahas secara ringkas, kemudian waktu submit tinggal kita sertakan sebagai supplementary file. Ya, atau lampir dalam paper, karena itu bukan tujuan utamanya. Tapi kalau ada validitas, reliabilitas, itu wajib dijelaskan. Bagian hasil dan pembahasan, ya, kaitkan dengan praktik di lapangan dan fenomena yang disoroti di pendahuluan serta pandangan dari kacamata teoritis. Tadi sebenarnya sudah saya highlight, ya. Harus ada penjelasan yang membandingkan hasil riset kita dengan sebelumnya, tadi juga sudah saya sampaikan. Bagian simpulan, kalau bisa jangan terlalu panjang, tapi poinnya adalah singkat, ringkasan temuan, implikasi dan kontribusi teoritis, dan keterbatasan serta saran penelitian selanjutnya. Nah, cuma yang poin ketiga ini biasanya sunnah, ya, tidak wajib kadang-kadang. Ada juga jurnal yang tidak harus ada simpulan. Jadi discussion itu sudah ada implikasi dan kontribusi teoritis, dan keterbatasan sudah, tidak perlu ada subjudul simpulan lagi ya. Tapi kalau jurnal di Indonesia biasanya wajib ada simpulan. Kemudian yang terakhir adalah terkait daftar pustaka, pastikan yang dikutip ada di daftar pustaka, yang di daftar pustaka adalah yang dikutip, maka syarat gitu ya. Nah, ini isu-isu lain yang perlu di-highlight. Ya, yang pertama mungkin tadi juga sudah saya sampaikan, hindari tampilan dan struktur naskah seperti tugas akhir. Prinsipnya adalah artikel jurnal itu harus seringkas mungkin ya. Jadi kalau tugas akhir biasanya ada poin per poin, uji asumsi klasik, apa hasilnya uji normalitas, multikolinearitas. Jangan seperti ini ya. Lebih bagus untuk benchmark jurnal tujuan. Turnitin di bawah 15% kalau bisa, cover letter untuk penjual naskah, pernyataan kebaruan, kontribusi, dan public interest. Ini biasanya kita submit sebagai supplementary file atau di kolom komentar kepada apa sih kebaruan dari paper kita gitu ya. Tapi ini tidak wajib. Ada jurnal yang mewajibkan tapi ya. Menyediakan autorespon, kita menyerahkan revisi untuk mempermudah editor. Nah, saya misalnya kemarin ketika kami menyampaikan hasil revisi, kita sajikan juga autorespon seperti ini. Ya, ini ya, sorry. Nah, ini. Jadi ini ada komentar dari editor. Kan ya, misalnya beliau bilang begini, nomor 1, literatur dengan memasukkan beberapa literatur studi terkini ya pada area yang didiskusikan melingkupi seluruh paper. Sebagai contoh di paragraf 2 ya, di bagian pendahuluan perlu untuk menambahkan beberapa studi atau literatur terkini ya. Nah, kami sudah mengupdate referensi dengan hanya mengutip di paper yang terbit 5 tahun terakhir, tapi kami juga mempertahankan beberapa referensi lama ya dari 10 tahun terakhir, mengingat relevansi mereka dan mereka adalah berperan sebagai paper kunci dari studi ini. Nah, ini kita lampirkan. Jadi mempermudah editor dalam mencek tulisan kita. Untuk riset econometric, sajikan additional analysis dan robustness check
ya, walaupun tidak disuruh. Kemudian untuk riset survei lakukan uji non-respon bias dan common method variance pada data sebelum uji yang lain, dan juga isu endogeneity ya. Nah, semuanya ini Bapak Ibu sebenarnya bisa cek di YouTube ya. Jika memungkinkan singgung isu endogeneity pada riset kuantitatif. Oke, sebelum saya akhiri, misalnya saya kasih contoh, saya itu punya langganan nonton YouTube, itu YouTube-nya Profesor James Gaskin ya. Aku mau gabung UNS. Misalnya kita cari tentang common method bias in PLS ya. Nah, beliau menjelaskan ya. Selama gap year ini, aku banyak menggunakan Grammarly untuk menulis personal statement yang nanti akan aku. Nah ini. Hi, I'm going to show you. Nah biasanya, ini ya. Ini meng-highlight isu. But there is this. Untuk meng-highlight isu common method bias. Nah habis saya nonton ini, saya cari nih papernya nih ya. Papernya. Nah lalu ini kita singgung di dalam paper kita bahwa kita sudah melakukan memitigasi bias common method ya di PLS. Ini juga ada penjelasan. Jadi sekarang itu saya sudah jarang ngikuti workshop Bapak Ibu, lebih banyak cari di YouTube, biasanya itu banyak penjelasan, entah itu in vivo, kemudian bibliometrics, PLS, Amos dan lain-lain, dan profesor-profesor top yang bicara ya. Tapi memang pengantarnya biasanya pakai bahasa Inggris ya. Demikian Bapak Ibu, waktunya cukup singkat, sebenarnya filenya ada 43 slide. Jadi mungkin agak singkat saja dan agak cepat tadi saya. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Saya kembalikan ke moderator mungkin untuk sesi tanya jawab. Terima kasih atas pemaparannya dari pemateri Bapak Hafiz Sofyan. Silakan kepada Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian jika ada yang ingin dipertanyakan. Kemudian jika berkenan juga ketika bertanya tolong dibuka cap-nya begitu ya Bapak Ibu. Silakan 3 penanya. Saya buka. Saya buka untuk 3 penanya lebih dahulu. Silakan Bapak Ibu, kawan-kawan yang ditanyakan terkait dengan materi hari ini gitu loh ya. Materi tentang penulisan gitu, tulisan jurnal di Sinta dan Scopus. Mumpung ada ahlinya nih kita. Pak, izin Pak. Izin. Ya, silakan. Tanyakan. Silakan angkat tangan mungkin atau gimana ya enaknya. Ya Pak Sudiro, silakan Pak Sudiro. Oke, makasih moderator, Bapak narasumber, Pak Hafiz, dan juga Pak Syahrial. Saya dari Banjarmasin, Pak, dari kampus di Pancastia. Pertama saya mengucapkan terima kasih dan sangat senang sekali mengikuti kegiatan ini. Nih kalau saya bilang sih ini daging semua gitu ya. Itu. Nah, jadi saya ada menyimak yang saya ingat aja dulu. Ketika kita mau menyertakan referensi untuk penerbitan jurnal di Sinta 2 dan Sinta Internasional itu, kita referensinya harus dengan sitasi paling minimal begitu. Nah, cuman misalnya kita ada penelitian, misalnya penelitian saya gitu kan. Nah, penelitian saya itu referensinya ada yang terkait dengan penelitian saya sebelumnya, tapi penerbitannya itu di bawah level itu gitu. Mungkin di Sinta 4 gitu ya. Kemudian dan penelitian itu juga ada hubungannya dengan